Bisa dilihat sendiri ya keadaannya. Masya Allah. Gara-gara corona ya. Semoga cepat berlalu ya keadaan seperti ini, biar kita bisa bareng-bareng lagi sholat di masjid, sholat berjamaah rame-rame lagi. Ya karena ini dekat banget sama rumah gue, biasanya sholat di sini. Biasanya rame di sini, parkir motor. Hari ini nggak ada sama sekali yang sholat di sini karena memang udah ketentuan dari masjid untuk berjaga-jaga aja. Dia jalanan sepi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng channel Mas Driver Online. Sorry gue lagi nggak riding di jalan kali ini. Gue ini cuma di depan rumah aja, masih di komplek gue. Ini udah waktu asar ya. Ini masjid dekat rumah gue. Ini cuma azan doang ya. Jadi udah nggak ada lagi sholat jamaah di sini. Adapun di tempat lain ada juga yang sama seperti ini, tidak boleh diadakan kegiatan sholat jamaah, hanya azan aja. Tapi ada beberapa masjid juga yang boleh sholat tapi dijarakin tiap 2 meter gitu ya. Tapi kalau di masjid sini mungkin jaga aman aja, jadi nggak ada kegiatan jamaah gitu ya mas. Nah ini mungkin udah mau masuk asar ya. Tuh udah, cuman pintu nggak dibuka ya, mungkin ya. Jadi tugas muadzin cuman mengabarkan kalau ini udah waktunya asar gitu ya. Tapi untuk kegiatan sholat jamaah tidak ada gitu. Jadi sholat di masing-masing rumah ya. Semoga keadaan seperti ini cepat lewat ya, semoga cepat kondusif. Kita dengarkan azan dulu ya.
bisa dilihat sendiri ya keadaannya. Masya Allah, gara-gara corona ya. Semoga cepat berlalu ya keadaan seperti ini, biar kita bisa bareng-bareng lagi sholat di masjid, sholat berjamaah rame-rame lagi. Ya karena ini dekat banget sama rumah gue biasanya sholat di sini. Biasa rame di sini parkir motor. Hari ini nggak ada sama sekali yang sholat di sini karena memang udah ketentuan dari masjid untuk berjaga-jaga aja. Dia jalanan sepi banget. Ya jadi penting buat kalian ya teman-teman yang ada beberapa tips dari Mas Driver Online. Gue mau duduk dulu ya. Duduk di mana yang adem yang enak ya. Ya ada beberapa tips dari gue seputar kita duduk di sini. Ini ada jamaah balik lagi. Ya balik lagi, mungkin dia kira masjidnya buka tapi ternyata tutup. Jadi ya nggak ada jamaah, jadi cuma azan doang. Tugas muazin azan aja untuk menandakan udah masuk waktu sholat gitu. Oke, Mas Driver ada beberapa tips buat sahabat semua tentang COVID-19, bagaimana cara mencegahnya ya. Di antaranya adalah pertama itu kita harus tahu informasi tentang COVID-19 ini. Dia itu penularannya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa ya kan. Nanti Mas Driver taruh nih gambarnya. Ya jadi dimulai dari informasi ya, kita itu harus mengenal ya virus corona itu apa ya. Ya ini gua ambil dari CNN Indonesia. Virus corona itu adalah istilah virus corona pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Virus corona yang saat ini mewabah SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19 merupakan jenis virus corona ke-7 yang menginfeksi manusia. Virus corona yang menyerang manusia baru ditemukan pada 1960-an. Seperti itu ya. Bagaimana virus corona menyebar? Dalam kasus MERS ditularkan dari unta ke manusia. Dalam kasus SARS ditularkan dari musang ke manusia. Dalam kasus COVID-19 diduga ditularkan dari ular dan kelelawar. Ini agak masih ini sih ya. Soalnya di Indonesia tuh ada tuh di bagian pulau mana konsumsi ular, konsumsi kelelawar itu aman-aman aja gitu ya. Nggak tau lah, wallahu alam ya. Tapi ini kan baru dugaan. Oke, langsung penularan dari manusia ke manusia. Nah ini ya, penularan dari manusia ke manusia tuh lewat bersin tuh ya. Terus berapa lama inkubasi corona? Masa inkubasi virus corona adalah 2-14 hari. Masa inkubasi adalah saat pasien pertama kali terpapar virus hingga menunjukkan gejala awal. Siapa yang paling beresiko terkena corona? Lansia berusia 70 tahun ke atas, orang yang memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes atau sakit jantung, orang yang memiliki riwayat penyakit pneumonia atau sakit pernafasan. Apa sudah ada yang sembuh dari corona? Ya banyak ya. Di sini dikatakan hingga pertengahan Maret lebih dari 85.000 orang atau dari total 220.000 lebih dinyatakan sembuh. Jumlah pasien sembuh bertambah setiap harinya. WHO menyatakan 80% pasien sembuh tanpa membutuhkan perawatan khusus. Apakah sudah ada obat atau vaksinnya? Belum ada vaksin atau pengobatan spesifik. Namun gejala yang disebabkan virus dapat diobati. Pengobatan harus didasarkan pada kondisi klinis pasien. Yaitu ini apa itu pandemi ya, kalian nanti bisa baca-baca ya di ini, contohnya gue di CNN Indonesia ya, bacaan di website yang terpercaya ya, kayak Detik ya kan, kayak CNN Indonesia, terus kayak ya kolom-kolom
website-website dari berita-berita yang terpercaya gitu ya. Oke. Ya seperti itu ya. Jadi COVID-19 ini penularannya itu lewat droplet ya. Droplet itu ada cairan yang keluar dari dalam tubuh manusia berupa bersin. Dia hinggap di situ, menempel di situ gitu. Dia bisa nempel di mana aja, di kertas, di kayu, di meja, di kursi gitu. Dan dimohon banget untuk teman-teman harus sadar ya. Mungkin ketika virus itu nempel di tubuh kita misalnya, kita tidak terjadi reaksi apa-apa, dikarenakan ya imun kita kuat, kita masih muda gitu, dan kita insya Allah bisa melewati itu. Cuman ketika virus itu menempel di orang lain itu tidak sama men kayak kita. Imun tubuhnya itu berbeda gitu. Ini yang jadi masalah. Jadi nggak semua orang imunnya sama kuat gitu. Ada seperti orang tua kita udah tua gitu ya, seperti oma opa ya kan, itu imunnya udah nggak tinggi lagi. Makanya kenapa korban meninggal COVID-19 ini kebanyakan orang tua. Tapi masih ada aja orang yang beranggapan, gue masih muda, gue nggak bakal mati kok kena virus ini. Masalahnya bukan di situ men. Masalahnya ketika lo membawa virus itu secara tidak sadar, lo menularkan virus itu ke orang lain yang tidak, yang baik yang itu lo cintai, baik yang tidak lo cintai. Misalnya ke orang tua lo atau ke tetangga lo, orang tua ya terutama, atau ke anak kecil mungkin. Gue belum tahu sih anak kecil udah ada korban apa belum, karena ya jujur aja gue kerja di rumah sakit juga, di pelayanan medis. Cuman gue bukan bagian medisnya. Yang gue lihat seperti itu gitu. Jadi gue rasa itu sih yang pertama, itu informasi tentang COVID-19 itu sendiri. Terus yang kedua, kita harus jaga kesehatan ya kan. Secara kesehatan, pola makan, hidup sehat, olahraga untuk meningkatkan imunitas. Minum air yang banyak ya, yang banyak nggak sampai kembung juga. Minum air yang cukup lah. Terus untuk menstimulasi imunitas itu ternyata ada caranya juga. Gue dapat dari siapa ya namanya, coach siapa ya, gue lupa namanya. Ada juga yang sharing juga, itu mengetuk sini ya. Namanya kalau nggak salah sih kelenjar timus ya. Dengan 4 jari ini ketuk-ketuk sini selama kalau nggak salah sih 5 sampai 15 menit maksimal. Itu meningkatkan kelenjar timus ya, menstimulasi imun kita gitu. Terus yang kedua adalah menggosok-gosokkan tangan dengan tangan ya, tangan dengan tangan, terus digosokkan ke timus juga gitu, digosok-gosokkan. Setelah digosok-gosokkan sampai panas, terus digosok-gosokkan ke timus, ke dada gitu. Ya kali itu aja sih tips dari Mas Driver. Sorry banget nggak sempet upload lagi yang lagi riding Gojek ya. Cuman ada sih video, nanti udah progres, udah edit. Cuman gue pengen kalian gue sharing ini tentang COVID-19 ini, tentang corona ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua.